prajurit komando. Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Komando! 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 Halo Sobat Baku Hantam, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga adalah semboyan yang lekat dengan komando pasukan khusus yang disingkat menjadi Kopassus. Akhir-akhir ini topik mengenai pasukan khusus, mengenai pasukan elit Indonesia ini menjadi hangat kembali untuk diperbincangkan, meskipun kita sering memperbincangkannya atau para channel-channel para pengamat militer abal-abal juga sering mengangkat tema ini. Namun ya, mari kita bahas lagi lah ya kan. Pasti rame nih ya kan. AdSense terus. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Kotama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian dan anti teror. Dengan motonya berani, benar, berhasil. Ngeri bukan motonya? Jangan bercanda-bercanda bos kalau bahas Kopassus ya kan. Tugas Kopassus adalah operasi militer perang, diantaranya direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence alias operasi intelijen khusus. Menyandang nama besar sebagai Kopassus, rupanya tak mudah untuk bergabung dengan Baret Merah. Pasalnya ada sejumlah syarat yang sangat berat yang harus dipenuhi oleh para calon prajurit. Ini buat kalian yang bercita-cita jadi Kopassus, jadi anggota Baret Merah ini, wajib nih kalian memenuhi kualifikasi ini. Karena tidak perlu diragukan lagi, Kopassus ini memang harus memiliki kemampuan fisik yang lebih unggul dari prajurit biasa di atas rata-rata prajurit TNI lainnya. Dan tidak sembarangan tentara yang bisa bergabung dengan Korps Baret Merah ini. Pasalnya untuk menjadi prajurit Kopassus bukanlah hal yang mudah. Selain kuat, Anda juga harus cerdas. Yang IPK-nya 1/4 nih agak-agak sulit sih bos. Untuk mendapatkan Baret Merah dan Brevet Komando Kebanggaan Korps ini, prajurit harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia. Tahap pertama ini pemusatan pelatihan di Batu Jajar, Bandung. Nih tahap pertamanya aja udah digodok-godok nih. Admin ngantar mapnya aja kali nggak sanggup nih, apalagi ngikutin tahap pertama nih kan. Iya salah. Di tahap pertama ini, di sini di calon prajurit komando ini dilatih keterampilan dasar. Ini seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lainnya. Sedangkan tahap kedua ini dilaksanakan di hutan gunung. Buat kalian anak-anak gunung nih, bisa jadi kalian daftar Kopassus nantinya kan, biar kalian tahu kerasnya survival di hutan. Di tahap hutan gunung ini, para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti penjejakan survival di tengah hutan. Dan dalam pelatihan survival, calon prajurit komando harus bisa bertahan hidup di hutan dengan makan apa adanya yang tersedia di hutan bos. Ya kalau kagak ada makanan, tewas ente di hutan ya kan. Kalau ada monyet yang dihajar. Kalau ada ular ya ular yang dihajar. Kalau nggak ada apa-apa ya makan daun-daun yang dimakan monyet ya kan. Atau buah-buahan yang tersedia di hutan. Pokoknya kalian harus bisa bertahan hidup di hutan. Asal hutannya nggak berubah jadi hutan sawit aja ya bos. Iya salah. Pedas sih. Mau perang gerilya hutannya jadi hutan sawit. Gimana nih Bapak Lord nih? Serius lah men, oke. Kerja. Asma. Tahapan latihan hutan gunung diakhiri dengan long march dari Situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, membawa tambang peluncur, senjata, dan perlengkapan perorangan yang tentu saja sangat berat bagi orang awam dan bagi para pengamat militer abal-abal. Udah selesai? Belum bos. Selanjutnya calon prajurit komando ini berinfiltrasi melalui rawa-rawa laut. Di tahapan ini materi latihan meliputi navigasi laut,
survival laut, pelolosan, renang ponco, dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit Kopassus ini harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Wow, ini sesuatu yang sangat-sangat fantastis, bos. Kalau ente kagak ada persiapan, bisa-bisa di Nusa Kambangan ente udah ditanya sama malaikat, ya kan? Siapa Tuhanmu? Siapa? Dan tahap terakhir adalah tahap Hell Week alias Minggu Neraka di Nusa Kambangan. Mereka akan disimulasikan untuk menghindari rintangan dan tembakan musuh yang mengejar. Ada pula para pelatih yang menjadi musuh yang bertugas untuk menangkap para peserta. Nah, jika tertangkap, pastilah peserta bakal sangat-sangat ya salam, nggak perlulah admin jelasinnya kan. Yang lolos bisa enak, tentu tidak, dihajar juga bosku. Para pelatih yang berperan sebagai musuh ini akan menyiksa para prajurit untuk mendapatkan informasi. Dalam kondisi seperti ini, si prajurit harus mampu mengatasi penderitaan, tidak membocorkan informasi yang dimilikinya. Selama 3 hari siswa menjalani latihan di camp tawanan, dan dalam camp tawanan ini, semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Berat bukan? Seleksi fisik dan mental Kopassus ini, yang bermental kuat dan fisiknya kuat, silakan kalian daftar menjadi prajurit komando. Yang fisiknya nggak kuat, adalah mending rakit PC aja kalian. Iya, salam. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan DI TII, Operasi Militer PRRI alias Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan G30 SPKI, PP Radi Irian Barat, Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang Thailand alias Operasi Woila, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Perompak Somalia, dan berbagai operasi militer lainnya. Ini yang cukup ramai, pasukan khusus, pasukan elit, ya kan, operasi-operasi, ya kan? Ada juga yang bilang operasi Petamburan Operation. Nih, topik-topik pasukan elit dan pasukan khusus Indonesia ini sangat menarik untuk kita simak ke depannya, karena para prajuritnya ini benar-benar paten. Kalau soal fisik dan kemampuan menembak dan mental, admin tidak akan meragukan kemampuan pasukan elit atau pasukan khusus Indonesia, bos. Namun kalau soal teknologi, ya kita harus lebih banyak belajar lagi kepada Londo-Londo atau kepada Turki mungkin, ya kan, biar afdol, ya kan. Iya, salah. Bagaimana menurut kalian? Adakah yang bercita-cita untuk menjadi pasukan khusus Baret Merah ini? Atau kalian ingin menjadi Paskas atau Denjaka atau Kopaska? Semangat, karena kalian harus melewati tahapan-tahapan yang cukup membuat bulu jemari kita sebagai orang awam merinding. Tugasin ke Papua, tugasin ke Aceh, bos. Udah, bos, sudah ditugasin. Hanya nggak dipublikasikan ke inilah, ke publik lah. Kan rahasia negara juga harus dirahasiakan. Silakan mau subs boleh, kagak juga kagak apa-apa. Tapi tetap pastikan baku hantam kalian di warung pecel lele di Nusa Kambangan.